Belanja merupakan suatu kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik itu anak muda, orang tua, ibu-ibu, dan lain-lain. Tentu Anda pernah belanja juga kan? Nah, untuk Anda yang suka berbelanja, apa sih perbedaan dari warung vs supermarket atau minimarket? Ya, perbedaannya pasti sudah jelas ya teman-teman. Jika dilihat dari tempat, pasti sudah jauh berbeda. Untuk warung, tempatnya, lokasinya masih terlihat sederhana dan lebih merakyat. Sedangkan untuk minimarket, ya udah jelas kelihatan berbeda jauh ya. Kalau untuk minimarket atau supermarket itu pasti sudah terlihat lebih terang, lebih bersih, lebih luas, dan juga apalagi kalau di situ tambah ber-AC. Jadi, meski memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi keduanya, warung sembako pedesaan dan juga warung minimarket atau di situ supermarket, itu semuanya sudah bisa melayani pelanggan dengan baik. Baik itu warung atau supermarket ya. Nah, biasanya barang-barang yang dijual di warung itu kurang lengkap sehingga kadang masyarakat itu akan lebih suka belanja di minimarket. Namun, jika supermarket Anda bisa leluasa untuk memilih barang yang akan dibeli, nah selain memiliki tempatnya yang luas, supermarket juga menjual barang yang cukup lengkap. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kedua tempat berbelanja ini, yuk simak ulasan mengenai kelebihan yang dimiliki oleh warung sembako PS supermarket. Yuk simak videonya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya dengan saya di channel saya Fiona Retail Home Official. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman ya dengan keadaan sehat dan jangan lupa ya selalu bahagia. Alhamdulillah ya teman-teman ya, hari ini kita akan membahas yaitu kelebihan belanja di warung sembako dan juga di supermarket atau minimarket. Nah, terus yang pertama yang kita bahas yaitu kelebihan belanja di supermarket atau minimarket. Apa saja kelebihannya dan apa yang harus kita lakukan sebagai warung sembako ya teman-teman ya. Yang pertama itu kelebihan di supermarket lebih lengkap. Nah, biasanya produk yang dijual di supermarket atau di minimarket itu barangnya tuh lengkap daripada warung sembako. Nah, hal ini disebabkan karena tempatnya yang luas. Jadi menjadikan barang-barang di supermarket yang dijual itu lebih banyak, teman-teman. Bahkan terdapat beberapa barang yang dijual memiliki berbagai macam merek dan harga. Jadi biasanya dari satu barang seperti mie itu bisa bermacam-macam merek. Nah, sedangkan di warung sembako itu hanya sedikit. Nah, gitu teman-teman ya. Kadang pun Indomie itu variannya cuma ada 3. Sedangkan kalau di Indomaret atau minimarket itu bisa bermacam-macam varian gitu teman-teman ya. Nah, itu sudah jelas beda kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya. Kekurangannya kita sebagai warung sembako dan juga kelebihannya minimarket tadi. Nah, caranya gimana ya? Kita harus menyamai sedikit-sedikit teman-teman ya. Meskipun dia di situ lebih lengkap. Nah, kita juga jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Juga kita harus mengikuti pergerakannya dia seperti itu. Terus yang kedua teman-teman, tempatnya lebih luas dan juga ber-AC. Itu kalau untuk minimarket ya teman-teman ya. Nah, selain tempat yang lebih luas dan lebih bersih daripada warung sembako, seperti kita di pedesaan ini teman-teman ya. Nah, supermarket ini juga dilengkapi dengan AC teman-teman. Nah, tujuannya dari pemasangan fasilitas AC itu apa? Agar para pembeli itu merasa nyaman teman-teman dan selalu ingin kembali saat kehabisan barang di rumahnya. Karena biasanya dengan fasilitasnya di situ yang ber-AC dingin itu tuh sudah membuat pelanggan itu pengen kembali ke situ gitu teman-teman ya, karena belanjanya itu nyaman, nggak panas, nggak umpel-umpelan gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau di warung sembako sendiri teman-teman ya, itu kan
ya maklum lah, kadang warung sembako tuh juga kadang ada yang diberesin, kadang enggak gitu teman-teman ya. Kadang ya ada yang penuh, ada yang umpel-umpelan, ya seperti itulah. Nah, makanya dengan dia seperti ini menggunakan AC, ya paling enggak kita juga harus menggunakan kipas gitu teman-teman ya. Jadinya biar pelanggan kita yang belanja di warung kita itu enggak bosen belanja di warung kita, enggak ngerasa saat masuk ke warung kita tuh merasa panas dan pengen cepet-cepet keluar gitu teman-teman ya. Nah, itu biar enggak sampai seperti itu gimana? Nah, gimana caranya biar si pelanggan kita yang belanja di warung sembako kita itu merasa nyaman gitu teman-teman ya. Jadi kita harus merubah kebiasaan kita yang membiarkan panas-panas di dalam warung itu, biar gimana, biar si pelanggan itu nyaman ada di dalam warung kita ya teman-teman ya, betah berlama-lama di warung kita, nggak pengen cepet-cepet keluar gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga itu bisa menggunakan kartu kredit. Jadi kalau di minimarket teman-teman itu bisa menggunakan kartu kredit kalau belanja, ataupun bisa menggesek kartu ATM-nya. Nah, jika Anda membawa uang kurang lah uangnya teman-teman ya, terus masuk ke minimarket, nah itu pasti bisa membayarnya dengan ATM. Tapi kalau di warung sembako itu kan kebanyakan nggak bisa teman-teman, jadi harus bawa uang pas gitu. Nah, mengatasi itu gimana teman-teman? Sekarang itu sudah dimudahkan teman-teman ya. Teman-teman bisa daftar briling di situ teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa, meskipun teman-teman hanya warung sembako yang ada di pedesaan, itu sekarang malah enak. Sekarang udah didukung dengan briling atau BNI Link ya teman-teman ya. Jadi kalau orang belanja di warung teman-teman itu sekarang juga enak. Mereka tinggal gesek juga bisa. Seandainya nih ada pelanggan teman-teman yang mau transfer dengan teman-teman udah ada briling, itu enak, mereka tinggal transfer lewat teman-teman. Ataupun mereka mau beli pulsa listrik juga bisa lewat briling. Terus kalau seandainya mereka mau belanja nggak bawa uang cash teman-teman ya, itu bisa menggesek pakai ATM gitu teman-teman. Jadi kita juga harus ngikuti zaman teman-teman ya. Karena di minimarket itu seperti itu fasilitasnya, jadi kita harus ngikutin teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan gitu teman-teman. Terus yang keempat teman-teman, itu kalau di minimarket biasanya kita itu mendapat diskon yang berlimpah, ya enggak teman-teman? Pasti kan teman-teman sudah pernah belanja di minimarket. Kalau di minimarket itu biasanya banyak barang-barang tuh yang didiskon gitu teman-teman ya, dijatuhkan harganya gitu. Jadi kebiasaan masyarakat belanja tuh ingat dengan diskonnya tadi. Kalau di minimarket tuh ada diskonnya, jadi mereka akan cepet-cepet ke sana. Nah, kita sebagai warung sembako gimana juga biar kita bisa mempunyai seperti itu. Caranya teman-teman, kalau kita belanja kan sering itu ada seandainya beli 2 gratis 1. Contohnya ada di situ kayak liquid ekonomi yang kayak Mama Lemon tuh teman-teman, itu kan belinya 2 gratis 1. Nah, itu teman-teman jangan coba-coba jual 1-2 ribuan gitu teman-teman ya, karena sudah ada harganya. Beli 2 gratis 1 ya teman-teman, ikutin itu, beli 2 gratis 1 dikasih satunya. Jangan teman-teman jual terpisah biar jadi 6.000, jangan teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin juga itu. Atau di situ teman-teman jual mie sedap goreng atau mie sedap kuah lah, seadanya teman-teman jualnya 3,5 gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman jual 3, itu teman-teman bikin harga 10.000, kan juga ada diskonnya kan. Nah gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bisa main harga seperti minimarket juga. Jadi jangan kalah sama minimarket gitu teman-teman ya. Jadi kekurangan kita itu jangan sampai jadi ingatan masyarakat juga kalau kita tuh warung sembako itu kurang menarik gitu ya. Jangan teman-teman. Jadi kita ikutin juga caranya dia gitu. Meskipun kita tidak memberikan harga diskon seperti dia, kadang harganya juga terlalu ke bawah gitu teman-teman ya. Kita nggak usah ngikutin kayak gitu. Intinya dalam kita jualan jangan sampai rugi. Terus apa yang kita belanjain tadi jual sewajarnya. Terus kalau memang bisa dikasih promo, kasih harga miring ya, dikasih harga miring ya nggak apa-apa gitu teman-teman ya.
Terus yang kelima, kalau di minimarket itu dia mempunyai parkiran gitu teman-teman ya. Parkirnya itu luas teman-teman. Jadi enak kalau belanja. Sedangkan di warung sembako kayak kita teman-teman itu kan kadang ya rumahnya di teras atau di gang sempit gitu teman-temannya jualannya. Jadi ya parkirannya tuh ya agak sempit. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan dari minimarket dan juga apa yang harus kita lakukan sebagai warung sembako kecil ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas kelebihan warung sembako. Jadi, kelebihan warung sembako itu apa teman-teman? Yang pertama, tempatnya dekat. Jadi kita itu mempunyai kelebihan teman-teman ya, karena warung sembako tuh ada di mana-mana teman-teman. Di pedesaan tuh nggak bisa dihitung lagi teman-teman ya, warung sembako tuh ada di mana-mana. Jadi saat tetangga membutuhkan apa-apa yang di situ tuh sifatnya mau buru-buru teman-teman ya, kayak dia butuh pulsa nih, yang nggak mungkin mereka akan cari minimarket, otomatis mereka akan cari warung. Terus butuh masako, butuh gas, butuh beli beras, butuh apa. Nah, itu kelebihan kita teman-teman ya, kita itu lebih dekat dengan masyarakat teman-teman. Jadi dengan kita lebih dekat dengan masyarakat ini teman-teman, itu kita harus lebih semangat lagi. Jadi kita harus benar-benar menata warung kita, memperbaiki warung kita, memenuhi isi warung kita biar kita itu bisa melayani masyarakat. Jadi apa yang mereka butuhkan di warung kita itu ada, insya Allah warung kita akan dicari teman-teman ya. Terus yang kedua, kelebihan warung sembako itu adalah kita bisa menjalin silaturahmi dengan tetangga teman-teman ya. Atau di situ gimana ya bahasanya ya, orang yang belanja ke warung kita itu kan yang menjuali kan kita sendiri. Jadi kita itu lebih bisa bercengkrama, bercanda, berbicara dengan pelayanan kita teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak kalau kita kadang nggak kenal atau gimana, atau pas kita belanja di minimarket lah teman-teman ya, itu kan otomatis kita saling diem-dieman teman-teman. Tapi kalau di warung sembako kan beda, kita bisa lebih ramah dengan pelanggan kita teman-teman. Jadi kita tuh bisa lebih menjalin silaturahmi gitu teman-teman ya, bisa saling berbincang gitu teman-teman. Nah, itu kelebihannya warung sembako seperti itu teman-teman. Dan juga itu banyak untungnya, semakin kita itu dekat dengan pelanggan kita, semakin kita itu enggak judes teman-teman ya dengan pelanggan kita. Itu dengan pelayanan seperti itu, pelanggan kita tuh akan senang berbelanja di warung sembako. Dan dari situlah keutamaannya kita, dengan kita ramah dengan pembeli, dengan kita itu sopan, dengan kita itu murah senyum teman-teman ya. Nah, itu akan memikat pembeli teman-teman. Dan yang selanjutnya, keuntungan belanja di warung sembako itu adalah kita sebagai warung sembako bisa memberi harga lebih murah dari minimarket. Kenapa? Karena di warung sembako itu kita tidak kena pajak teman-teman. Jadi kita itu bisa memberi harga lebih murah. Apalagi kalau warungnya itu di situ memang mengambil untungnya tidak terlalu banyak. Jadi kita sebagai warung sembako juga harus hati-hati di dalam menentukan harga teman-teman ya. Jadi dengan banyaknya minimarket ataupun dengan banyaknya warung sembako yang sekarang ini yang merebak di mana-mana, dan kita sendiri sebagai pengelola warung sembako, karena persaingan semakin ketat, kita harus hati-hati juga dalam menentukan harga ya teman-teman ya. Jadinya karena kita di sini tuh warung sembako harusnya memberi harga tuh yang murah teman-teman ya. Jadi ambil untung itu yang sewajarnya, jangan terlalu banyak sehingga tetangga kita ataupun orang yang belanja di warung kita itu merasa senang belanja di warung kita ya teman-teman ya. Ya karena kita tadi kan warung sembako teman-teman, warung kelontong, warung pedesaan. Jadi kalau beda harga 500 atau 1000 gitu teman-teman ya, itu akan jadi perbincangan teman-teman. Dan juga dengan beda harga tadi kita akan ditinggalkan dengan
pelanggan kita. Maka kita harus benar-benar hati-hati dalam menentukan harga jual. Terus kemudian keuntungan yang kelima itu apa teman-teman? Kalau di warung sembako bisa berhutang teman-teman ya. Nah, dengan bisa berhutang ini teman-teman, otomatis ya orang-orang itu kayak teman-teman sekarang ya, saya yakin di dalam warung sembakonya pasti masih menghutangi orang, termasuk saya sendiri. Memang saya sudah menulis tidak menerima bon teman-teman ya, tapi masih ada 1-2 orang yang saya percaya gitu teman-teman ya, seperti saudara atau tetangga saya yang deket, yang disitu bener-bener saya percayai teman-teman ya. Ataupun dia di situ punya bulanan teman-teman, gaji bulanan gitu ya, itu ya sebenarnya masih saya hutangi teman-teman. Tapi kalau yang untuk hari yang nggak bisa ditentukan gitu, saya memang tidak ngutangi lagi. Tapi kalau yang dia tuh masih punya bulanan, dia ada janji seandainya setiap tanggal 1 bayaran, dia bayar, nah itu masih saya hutangi teman-teman. Nah balik lagi bisa berhutang. Nah di situ teman-teman ya, kelebihan warung sembako itu tuh bisa dipercaya seperti itu teman-teman ya. Coba kalau teman-teman belanja di minimarket atau supermarket, kurang 1.000 atau kurang 2.000, belanjaan teman-teman ya dikurangi. Jadi nggak mungkin dikasih hutang teman-teman ya. Nah tapi kalau kita belanja di tetangga kita, di warung sembako teman-teman ya, ya itu masih bisa lah ditoleransi teman-teman ya. Jadi kita juga kalau kita sebagai pembeli teman-teman ya, kalau kita itu berhutang ya itu harap segera dibayar teman-teman ya. Dan juga kalau kita menghutangi orang itu harus pilih-pilih juga sebagai warung sembako. Jadi jangan semua asal dikasih hutang, nanti warungnya teman-teman lama-lama gulung tikar juga. Jadi dengan hutang ini maksudnya orang yang benar-benar bisa dipercaya teman-teman ya. Tapi kalau bisa jangan menghutangi dah. Nah ini bagi orang yang berhutang di warung sembako, yaitu ya segera dilunasi juga gitu teman-teman ya. Nah itu dia tadi adalah kelebihan belanja di warung sembako dan juga kelebihan belanja di minimarket ya teman-teman ya. Nah semoga bermanfaat ulasan hari ini dan juga pesannya buat warung sembako ya teman-teman ya, baik pemula ataupun yang sudah bermain lama di dalam warung sembako. Kita harus semakin semangat ya teman-teman ya, semakin berbenah agar warung kita semakin hari semakin modern, semakin tidak ketinggalan. Walaupun warung kita tuh warung tradisional teman-teman ya, hanya warung sembako, hanya warung kelontong, tapi kita harus semangat agar kita tidak tertinggal. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.